Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang ingin membahas tentang pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai sistem. Kelompok 3 ini berisi saya, Angelika Rizka, kemudian Yesi Putri, dan Rosita Rama. Kemudian materi pertama yang ingin dibahas adalah pendidikan sebagai ilmu yang akan dibahas oleh Yesi Putri. Perkenalkan, nama saya Yesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu. Menurut S. Brojonegoro, ilmu pendidikan yaitu teori pendidikan perenungan tentang pendidikan dalam arti luas ilmu. Pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Yang kedua, menurut Imam Bernadib, ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum, pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ilmu pendidikan bercorak teoritis dan bersifat praktis. Lanjut, tentang persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Suatu kawasan studi dapat tampil sebagai disiplin ilmu bila memenuhi syarat-syarat. Apa aja itu? Ada memiliki objek studi formal atau material, terus ada memiliki sistematika, memiliki metode, lalu objek material ilmu pendidikan adalah perilaku manusia. Objek formalnya adalah menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Lanjut, tentang sistematika ilmu pendidikan dibedakan menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama, pendidikan sebagai gejala manusiawi dapat dianalisis, yaitu adanya komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam suatu rangkaian keseluruhan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian atau kemampuan manusia itu sendiri. Yang ketiga, tentang pendidikan sebagai gejala manusiawi. Menurut Mokhtar Bukhari, ilmu pendidikan mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, dimensi lingkungan pendidikan. Yang kedua, dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan. Yang ketiga, dimensi waktu dan ruang. Lanjut, memiliki metode-metode dalam ilmu pendidikan. Metode normatif itu berkenaan dengan konsep manusiawi yang diidealkan yang ingin dicapai. Metode eksplanatori yang berkenaan dengan pernyataan kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan itu berhasil. Yang ketiga, metode teknologis, yaitu yang berkenaan dengan bagaimana melakukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai. Terus ada yang keempat, metode deskriptif. Fenomenologis, mencoba menguraikan maksudku, kenyataan-kenyataan pendidikan dan lalu mengklasifikasinya. Yang kelima ada metode hermeneutis, atau untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret historis untuk menjelaskan makna dan struktur dan kegiatan pendidikan. Terus yang keenam ada metode analisis kritis, menganalisis secara kritis tentang istilah, pernyataan konsep, dan teori yang ada dalam pendidikan. Ada sifat-sifat ilmu pendidikan. Ada empiris karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua ada rohaniah karena situasi pendidikan berdasarkan atas tujuan manusia, tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamiah. Yang ketiga normatif karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Lanjut, ada historis karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang mempengaruhi pada zaman tertentu. Ada praktis karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditunjukkan kepada perbuatan pendidikan itu. Lanjut, ada pengembangan pendidikan menurut Van Cliff Morris. Fondasi pendidikan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, fondasi historis dan filosofis tentang pendidikan. Sejarawan ingin mengetahui bagaimana kita sampai di sini. Filsuf pendidikan ingin mengetahui bagaimana manusia memikirkan kehidupan secara keseluruhan. Akhirnya, sejarawan dan filsuf pendidikan berpendapat bahwa
tidak ada guru yang mengetahui apa yang sedang ia perbuat. Jika ia tidak dapat melihat pekerjaan profesionalnya dalam konteks suatu lingkungan masa sekarang mengenal ideologi pendidikan yang berkompetisi. Lanjut. Yang kedua, ada namanya fondasi sosiologi atau fisiologi. Ahli sosiologi pendidikan ingin mengetahui bagaimana dampak masyarakat pada pertumbuhan anak. Ahli psikologi pendidikan ingin mengetahui apa yang terjadi apabila pembelajar terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menjadikan belajar terjadi setiap hari. Akhirnya, ahli sosiologi dan psikologi pendidikan berpendapat bahwa tidak ada guru yang mengetahui apa yang sedang ia perbuat. Jika ia tidak dapat mengenal seberapa banyak anak belajar dari orang lain selain guru dan memahami teori-teori belajar yang pokok di mana pengajaran modern itu didasarkan. Oke, baik. Saya Rosita Rahmarwansari di sini akan melanjutkan presentasi dari Yesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem. A. Pendidikan sistem. 1. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang artinya himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. 2. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep-konsep teori sistem. Oke, lanjut. Sekarang karakteristik teori sistem. A. Memiliki tujuan. B. Memiliki batas yang memisahkan dari lingkungannya. C. Memiliki sifat holism atau memiliki unsur, bagian, komponen yang saling ketergantungan sebagai suatu keseluruhan. Yang D. Ada proses transformasi, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran. Yang E. Memiliki subsistem. Subsistem yang berhubungan dengan suprasistem. Oke, kita lanjutkan. B. Sistem pendidikan. Usaha pendidikan merupakan proses yang kompleks meliputi berbagai komponen yang saling berhubungan. Bila usaha pendidikan hendak dilaksanakan secara baik, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja antara komponen itu secara menyeluruh, yaitu kegiatan pendidikan, akan dapat membuahkan hasil yang optimal. Selanjutnya, unsur-unsur sistem pendidikan. Proses pendidikan, khususnya pendidikan formal, pasti melibatkan peserta didik, pendidik, kurikulum, program pendidikan dan pelajaran, fasilitas-fasilitas belajar, dan tidak ketinggalan pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Ini adalah diagram sederhana sistem pendidikan. Unsur-unsur sistem pendidikan yang dijelaskan pada diagram sebelumnya meliputi raw input, yaitu individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Selanjutnya, instrumental input, segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan, seperti kurikulum, program pendidikan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, environmental input, berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang terakhir ada output, peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu atau tujuan pendidikan. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai sistem. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.